Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung kembali dalam webinar Transformasi Pemanfaatan Hutan. Ini merupakan program dari Direktorat Jenderal Pemanfaatan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang juga didukung oleh Multi Stakeholders Forestry Program. Saya Rahma Alia, saya akan kembali memandu diskusi kali ini. Dan peserta webinar, selamat datang. Ini Anda sudah memasuki seri ketiga dari webinar nasional transformasi pemanfaatan hutan ini. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan inti kali ini, saya ingin mengajak flashback sedikit. Mari kita recap apa yang terjadi pada sesi kedua pekan lalu. Paling tidak ada 3 key messages yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah bahwa kita bicara mengenai KPH, bahwa KPH ini harus mengubah DNA-nya dan mengubah mindset-nya yang bisa berfungsi sebagai manajer lanskap dan enabler ekonomi hutan. Jadi yang pertama key message-nya adalah bahwa penguatan KPH bukan sekedar memperkuat organisasi tetapi mentransformasi perannya sebagai pengelola nilai atau public value. Jadi bukan hanya kawasan. Dan ini perlu perubahan mindset, perlu perubahan SDM yang mumpuni, perlu dipergunakan data intelligence dan juga peningkatan kolaborasi. Key messages yang kedua adalah bahwa indikator keberhasilan KPH perlu bergeser menuju outcome dengan indikator yang jelas dan perlu dimonitor terus-menerus. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan juga memastikan bahwa fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi berjalan dengan secara bersamaan dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, key messages-nya adalah bahwa KPH memerlukan skema pembiayaan tentu saja, terutama untuk jangka panjang. Jadi perlu dipikirkan bagaimana skema blended finance, bagaimana skema-skema yang adaptif dan sah untuk memastikan bahwa KPH bisa menjalankan tugasnya sebagai orkestrator lanskap. Dan ini adalah konsultasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan untuk menyempurnakan PP 8 tahun 2021. Jadi pekan lalu kami menerima banyak sekali respon dan juga masukan dari semua responden yang ada. Kami terima ada 147 responden yang memberikan masukan dan ini kami terima, kami tampung. Tujuannya adalah untuk agar regulasi yang dihasilkan nantinya lebih implementatif, lebih inklusif, dan lebih mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Jadi kali ini pun kami juga mengharapkan masukan dan juga respon dari peserta webinar semua. Baik, kita langsung akan masuk pada sesi atau seri yang ketiga kali ini. Kita akan bahas mengenai transformasi perizinan berbasis PBPH untuk mendukung bioekonomi kehutanan. Sedikit gambaran saja bahwa beberapa tahun terakhir kita melihat sektor kehutanan ini sudah mengalami transformasi yang cukup mendasar, yang tadinya hutan hanya dilihat sebagai penghasil kayu, tapi sekarang kita melihatnya sebagai bentang alam yang produktif, yang bisa memberikan manfaat tidak hanya dari kayu, tetapi juga dari hasil-hasil hutan lainnya, dari pohonannya, bahkan kita bicara mengenai trading, carbon trading, dan ekosistem hutan ini sendiri. Di saat yang sama, hutan diharapkan bisa mampu memberikan dukungan pada program strategis nasional pemerintah, yaitu ketahanan energi dan juga ketahanan pangan. Indonesia adalah salah satu dari 3 negara, kalau saya tidak salah ya, 3 negara dengan natural tropical forest yang paling besar, dan ada 68,7 juta hektar ini merupakan hutan produksi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kawasan hutan dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan juga nanti ketahanan energi tanpa mengurangi fungsi ekologis. Jadi kita akan bicara regulasi, tapi kita mau membahas tidak hanya pada apa isi regulasinya, tetapi bagaimana transformasi regulasi ini bisa benar-benar bekerja di lapangan. Nah, saya ingin menyapa dulu semua yang sudah hadir di studio sebagai keynote speaker dan juga narasumber serta penanggap yang ada juga bergabung dengan online. Yang pertama saya ingin menyapa Bapak Erwan Sudaryanto, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atau PHL Kementerian Kehutanan. Selamat siang, Pak. Siang, Kak Alia. Terima kasih ya Pak sudah bergabung hari ini. Dan juga sudah ada Pak Ilham, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan dari Kemenhut juga. Selamat siang, Pak Ilham. Dan di samping saya, another lady in the studio, Ibu
Ita Putri Pancaningtyas dari PT Tusam Hutan Lestari. Selamat siang Mbak Alia. Sama-sama, selamat siang. Dan juga saya ingin menyapa yang hadir di studio penangga kita, ada Bapak Makmun, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian. Selamat siang Pak. Juga ada Ibu Gilang Anggita Ratnawati, Subkoordinasi Analisis dan Evaluasi Program Bioenergi Direktorat Bioenergi Kementerian ESDM. Juga ada Bapak Irfan Amirullah, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Kementerian Dalam Negeri. Banyak sekali perspektif yang bisa kita gali hari ini karena kesuksesan pemanfaatan hutan ini perlu kolaborasi lintas sektor. Nah, sebagai pembuka, kita ingin mendengarkan dari Pak Erwan dulu nih. Sebetulnya arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pengelolaan hutan yang lebih produktif, adaptif, berkelanjutan, kita perlu memahaminya, Pak, secara lebih utuh gitu ya. Untuk itu, Pak Erwan, kami persilakan untuk menyampaikan keynote speech-nya. Jangan lama-lama, Pak. 5 menit aja, Pak. Terima kasih. Silakan. Langsung aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi sudah disebutkan ya narasumber dan juga dari penangkap, nggak perlu saya sebutin lagi karena waktunya saya dibatasi. Waduh. Ya, sebentar ini ya. Tadi di awal tadi Mbak Alia sudah cerita, dia lebih kehutanan daripada kita ya, sudah cerita banyak tentang kehutanan, luar biasa ya. Bisa nanti di layar seterusnya ya, gitu sebenarnya. Ya, seperti biasa, pertama-tama kita juga panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir di sini. Di sini ada Mbak Ita, ini teman seangkatan saya, Pak Ilham, kolega saya di PHL, kan gitu ya. Jadi tema ini ketiga ya, webinar ketiga, transformasi perizinan berbasis PPBH untuk mendukung bioekonomi kehutanan. Ya. PWA merupakan perizinan berusaha. Sebentar lagi, ya saya ingin mengatakan bahwa Bu Dirjen, mohon maaf ini tidak bisa menyampaikan karena ada urusan yang lebih penting, jadi mewakilkan saya untuk menyampaikan keynote. Jadi saya hanya membacakan yang sudah dituliskan di sini dari sambutan Bu Dirjen ya Mbak Alia ya. Jadi gitu. Ya, Pak. Yang kedua, PPPH merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha kegiatan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi atau hutan lindung melalui multi usaha kehutanan dalam rangka meningkatkan investasi bidang kehutanan, memberikan kepastian usaha serta kepastian kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Jadi ketiga aspek itu harus seimbang, tidak hanya walaupun hutan produksi itu untuk memproduksi, tetapi aspek tadi yang kedua aspek ekologi dan sosial tetap harus diperhatikan. Dalam konteks transformasi perizinan berbasis PPPH untuk mendukung bioekonomi kehutanan, kawasan hutan merupakan sumber daya hayati yang tidak hanya dipandang sebagai penghasil kayu saja, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasil pangan, energi, air, dan jasa lingkungan. Sumber daya hutan tersebut mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, penciptaan lapangan, dan kesempatan kerja. Setiap hasil hutan yang dihasilkan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapatkan nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Multi usaha kehutanan merupakan fondasi utama dalam upaya PPPH bertransformasi untuk optimalisasi pemanfaatan hutan guna mendukung bioekonomi kehutanan. Revisi P8 hadir untuk melengkapi norma-norma yang penting untuk diatur terkait dengan upaya memberikan kemudahan investasi, kepastian prosedur, termasuk proses penerbitan rekomendasi gubernur, transparansi, dan digitalisasi melalui sistem OSS RBA, serta upaya untuk memitigasi risiko land banking seperti mengatur ulang proses pemindah tanganan izin dan batasan waktu penyusunan persetujuan lingkungan, serta upaya memberikan kemudahan dalam rangka perpanjangan PPPH. Dalam pelaksanaannya tentunya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti Kementerian Investasi,
dan hilirisasi garis miring BKPM dalam proses transparansi dan digitalisasi OSS RPA Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM terkait dengan upaya dukungan hasil hutan yang menghasilkan pangan dan energi. Dukungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dalam proses penerbitan rekomendasi bagi pelaku usaha, Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendukung proses penerbitan persetujuan lingkungan, akademisi, asosiasi, tentunya para pelaku usaha PPPH. Ini menjadi kolaborasi kunci untuk keberhasilan transformasi PPPH dalam mendukung bioekonomi kehutanan. Masukan Bapak Ibu dalam forum ini akan menjadi bahan langsung dalam penyempurnaan draft revisi P8. Kami hadir bukan untuk menjelaskan keputusan yang sudah final, tetapi untuk mendengar apa yang masih perlu diperbaiki. Semoga dari sini bukan hanya reputasi kehutanan kembali berkibar, namun sesungguhnya kita telah tengah mempersiapkan peradaban untuk Indonesia Maju 2045. Terima kasih dan salam sehat bagi kita semua. Semoga acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan didasari adalah niat baik demi kita memberi anak cucu kita warisan yang baik dan benar kan ya, bahwa kehutanan bisa menjadi tetap menjadi lestari sehingga nanti kita bisa mewariskan hutan yang baik tetapi juga mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan, Sekretaris Dirjen PHL Kementerian Kehutanan sudah memberikan keynote-nya. Saya paham dan juga peserta webinar bahwa Pak Irwan ini sangat sibuk. Pastinya akan memastikan pemanfaatan hutan lestari ini begitu optimal gitu ya. Jadi kami persilakan Pak Irwan kalau harus berlanjut ke acara berikutnya atau Terima kasih tugas saya dan berikutnya. semuanya, Pak Ilham, Bu Ita, selamat berdiskusi. Semoga ini menjadi hal yang positif bagi kita semua. Baiklah, Amin. ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi keynote speech dari Pak Irwan, Sekretaris Dirjen PHL Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH, dan ini menjadi sangat penting karena transformasi ini tujuannya bukan sekedar penyederhanaan mekanisme perizinan saja, tapi juga mengubah cara pandang dalam pengelolaan hutan, mulai dari pendekatan yang berorientasi tidak hanya pada satu komoditas, tetapi hutan yang dilihat sebagai ekosistem yang mendukung multi usaha kehutanan. Dan nanti kita akan mendapatkan perspektif dari banyak kementerian atau perspektif dari banyak institusi, ada dari Kementerian Pertanian, ESDM, Dalam Negeri, kemudian dari pemegang PBPH itu sendiri, dan dari kehutanan tentunya, karena memang ini adalah usaha kolaborasi lintas sektor. Bisa kita bicarakan juga nih mengenai silvopastura yang merupakan bentuk agroforestry yang dirancang agar pohon, hijauan, hewan saling menguntungkan. Pemanfaatan hasil hutan bukan hanya kayu saja, kita juga akan bicara biomasa dan juga bioenergi, sehingga bentuk-bentuk bioekonomi lainnya. Oke, kita sekarang akan langsung ke Pak Direktur, sudah ada Pak Ilham di sini. Pak Ilham, saya ingin Pak Ilham untuk menyampaikan kembali, Pak, ini sebetulnya arahan kebijakan seperti apa ya? Kenapa sih kita perlu PBPH yang ditransformasi? Apa yang harus berubah dari PBPH ini? Kemudian ada target besar nih, mendukung ketahanan pangan nasional gitu. Bagaimana kita bisa mencapai itu melalui transformasi yang akan dirumuskan dalam regulasi P8 2021? Silakan, Pak Ilham. Siap, terima kasih Bu Rama. Saya agak grogi nih, ada dua wanita cantik sama. Ini bukan raja minyak tapi raja hutan. Iya, grogi. Tapi ya ini karena mandat dan itu tadi seperti Pak Sesti bilang. Pertama mungkin kami mencoba share screen ya. Jadi di pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Rama tadi itu semuanya ada di paparan. Nah, jadi pertama, oke, next ya. Ya, next ya.
Nah, kita ada punya kebijakan kawasan apa namanya multi usaha kawasan hutan, multi usaha kehutanan. Tapi sebelum ke situ kita lihat eh, sebagai apa seperti apa sih kawasan hutan Indonesia saat ini. Jadi kita ada punya hutan produksi, kemudian hutan produksi terbatas, kemudian hutan konservasi, kemudian hutan produksi konversi, kemudian hutan lindung dan hutan konversi. Nah, untuk yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu adalah hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi serta hutan lindung. Ini lingkup dari PWPH. Kemudian next. Nah, ini kita sengaja membuat kebijakan MUK. Jadi MUK itu multi usaha kehutanan itu lebih dari satu. Kenapa harus lebih dari satu? Supaya bisa mengoptimalkan dalam pemanfaatan hutan. Eh, Kalau eh, misalnya ada beberapa yang sangat inline sekali, yaitu untuk kegiatan jasa lingkungan. Nah, kegiatan jasa lingkungan ini lebih kurangnya tidak menebang. Jadi benar-benar dijaga, kemudian juga ada penanaman, ada konservasi, baik itu konservasi apa namanya biodiversity untuk apa namanya keanekaragaman hayati, ataupun misalnya untuk konservasi kita mengonservasi tanaman hutan itu sendiri. Nah, Eh, kemudian yang kedua, dari sejenis yang tidak penebangan ini adalah kita sebut namanya hutan bukan kayu atau HHBK. Nah, jadi HHBK dengan jasa lingkungan itu sangat inline. Nah, kalau misalnya itu tidak dibuat skema multi usaha hutanan, itu tidak optimal. Karena sayang, misalnya hanya jasa lingkungan, tapi HBK tidak dimanfaatkan. Padahal di situ ada potensi juga untuk HBK ini adalah potensi untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan air. Jadi ada 3 ketahanannya. Lanjut ya, next. Nah, ini eh, kenapa sih apa namanya skema dari multi usaha kehutanan itu kita ada manfaatnya, tujuannya kita punya target. Satu, harus ada peningkatan nilai ekonomi secara real dari lahan hutan. Kemudian eh, harus ada peningkatan presentasi areal efektif. Jadi jangan sampai tidak ada efektif. Misalnya eh, dalam multi usaha jasa lingkungan dengan HBK, misalnya jasa lingkungannya baik itu ekowisata, ekoturism ataupun karbon, kalau misalnya itu eh, melihat secara teknis hitungannya, misalnya potensi karbon ini dari lahan yang dimanfaatkan 30.000 ternyata hanya 10.000 yang bisa berpotensi nilai karbonnya. Nah, sisanya ini sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Makanya dimanfaatkan dengan skema HBK, hasil hutan bukan kayu. Gitu. Kemudian next. Wah, tinggal dikit lagi. Jadi ini yang penting, pangan, energi, dan air. Eh, untuk menjawab pertanyaan di Mbak Arya, kenapa saat ini harus transformasi? Yaitu kita nilai ekonomi real hutan kita saat ini sangat rendah, dan juga bertumpu pada kayu. Nah, sedangkan kayu sekarang sudah tidak komersil. Jadi biaya pokok produksi lebih tinggi dibandingkan harga jual. Oleh sebab itu kita perlu mencari optimalisasi untuk bisa bertransformasi selain kayu. Misalnya untuk silvopastura untuk pangan, kemudian energi untuk misalnya biomass, biofuel, dan juga air. Next, mungkin yang paling penting adalah ini silvopastura. Next. Yang paling penting adalah terkait dengan ini energi, biofuel. Next. Nah, ini karena kebutuhan juga. Nah, ini terkait dengan karbon, kita punya target juga restorasi merehabilitasi lahan 12 juta. Ini cukup target yang luar biasa. Tapi di satu sisi ini ada nilai karbon yang sangat besar dan eh, sebesar 13,4 miliar ton. Kalau dikali dengan $10 berarti 130 miliar dolar. Ini cukup luar biasa.
Eh, jadi Indonesia harus bisa mentransformasi. Jadi tidak hanya kita bertumpu pada kayu, kita juga harus mencari alternatif lain selain kayu, yaitu adalah jasa lingkungan karbon misalnya yang potensinya luar biasa, ataupun HBK tadi untuk ketahanan energi dan ketahanan pangan. Mungkin itu terakhir, mungkin ini paling penting terkait dengan karbon. Jadi ada proses bisnis, Bu Rahma. Ini kalau di kawasan hutan itu dia harus ada izin usahanya dari Kementerian Kehutanan. Tapi kalau non kawasan hutan itu izin usahanya dari Kemendagri. Sorry, maaf, dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini sebagai pembina adalah Kemendagri. Kemudian juga di dalam proses dalam mengapply atau permohonan jasa karbon ini itu diperlukan legalisasi landscape. Oleh karena itu kalau di kami itu sudah ada izin usaha dan sekaligus legalisasi spasialnya. Nah, tapi kalau di APL butuh izin usaha juga dan legalisasi spasialnya lewat apa? Kalau di daratan itu lewat ATR BPN, tapi kalau di non daratan misalnya di coastal itu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mungkin itu nih proses bisnisnya. Nanti kami bisa share juga di link Zoom terkait dengan proses bisnis PPPH. Dan itu mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Bu Rama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilham. Ya, tadi Pak Ilham udah memberikan gambaran ya bahwa kita tidak berfokus pada kayu lagi. Ini udah gak relevan kalau cuma mikirin kayu aja dari Iya. hutan gitu ya. Tapi kan banyak miskonsepsi Pak Ilham bahwa memang banyak menganggap kawasan PBPH ini hanya diperuntukkan bagi produksi kayu gitu. Sebetulnya dengan regulasi yang akan kita sempurnakan ini di P8, apa sih yang akan benar-benar berubah di lapangan? Sejauh mana anggapan orang mengenai hutan itu adalah kayu gitu ya, itu masih relevan nantinya setelah transformasi dari PBPH ini? Ya, izin Bu Rama. Jadi maksud kami tidak bertumpu dengan kayu, maksudnya bukan berarti tidak ada aktivitas pengolahan kayu. Yang pasti di dalam jasa lingkungan pun itu ada namanya social forestry management. Ya, di metodologinya itu ada jeda penebangan. Karena jeda penebangan ini ada karbon CO2 yang ditahan di Indonesia. Jadi ada mekanisme potensi karbon di situ. Ya. Nah, dalam hal ini ya, yang utama adalah kita jangan berfokus bertumpu 100% aktivitas pengolahan kayu dalam arti kita menebang kayu semua, jangan. Betul. Tapi kita juga harus bisa mengolah pertama alternatif lain selain dari 100% tadi yang kayu tadi. Misalnya kita mengatur jeda tebang, menggunakan social forest management. Kemudian yang kedua, potensi non dari aktivitas yang 100% kayu ini itu ternyata lebih besar saat ini. Karena apa? Karena harga kayu saat ini itu jauh lebih rendah dibandingkan harga produksinya. Ya. Kemudian juga transportasi juga biaya cost juga tinggi. Sedangkan di bidang usaha lain, misalnya seperti HABK, di situ kita butuh ketahanan energi, kita butuh ketahanan pangan. Pangan misalnya untuk potensi mengembangkan silvopastura, nah kita punya lahan di Nusa Tenggara Timur, itu informasi yang bisa kita lihat dari sigap. Ya. Itu ada namanya informasi land system. Oh, oke. Jadi di land system itu ada daerah, misalnya di kawasan itu padang rumput semua, padang rumput, nah ini potensi untuk silvopastura. Ya. Jadi kita tidak merusak hutan, yang hutannya itu adalah hutan padang rumput, tapi kita bisa berpotensi untuk mengembangkan ketahanan pangan melalui silvopastura ini, misalnya dengan pengembangan sapi atau susu. Nah, susu Indonesia saat ini mayoritas masih impor. Dengan adanya kita mengoptimalkan kawasan hutan MUK ini dengan silvopastura, insya Allah susu nanti akan bisa swasembada. Wow, domestik kita cukup ya. Kemudian juga yang kedua untuk energi. Untuk energi kita punya target
kita ada namanya Rencana Umum Energi Nasional, Ya. ada namanya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, ada namanya RUPTR, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Nah, di situ butuh energi baru terbarukan. Jadi kita jangan bertumbuh pada energi batubara, tapi ada energi terbarukan. Dan ini sudah kebijakan melalui undang-undang, melalui PP, bahkan melalui permen itu sudah ada di Oke. energi. Nah, Ya. potensi energi di kawasan hutan, yaitu tadi kita bisa melalui dengan HBK, hutan bukan kayu. Jadi kita tanami tanaman energi seperti apa namanya, salah satunya adalah biofuel Malapari ya, Malapari ini yang bisa untuk menyuplai bioaftur. Nah, jadi nggak hanya nasional yang sudah terpatri dengan rencana RUEN, RUKN, kemudian RUPTL, global pun butuh. Bu. Di apa namanya asosiasi penerbang yang kita sebut ICAO, dia itu membutuhkan namanya bioaftur. Karena apa? Karena sudah ada komitmen untuk 100% menurunkan sekian juta ton, dan itu ratusan juta ton CO2. Nah, dari sekian juta ton ini, ratusan juta ton ini, 5% berkomitmen untuk membeli karbon kredit. Oke. Nah, 95% mereka harus menurunkan emisinya melalui mitigasi mereka, yaitu melalui apa? Melalui penggunaan bioaftur. Iya. Nah, Iya. bisa dibayangkan kebutuhan bioaftur di dunia Akan sangat banyak sangat sekali. banyak sekali. Nah, potensi dari Indonesia, kita punya kawasan hutan yang tadi di slide pertama tadi, kita punya kawasan hutan yang hampir 90 juta hektar, dan itu kita punya informasi dan sistem di mana di situ untuk penanaman misalnya Malapari itu bioaftur, itu kita punya, dan Malapari ini hampir di semua di lahan itu dia bisa tumbuh. Jadi di tanah kandas, gambut dia bisa tumbuh. Jadi kita bisa insya Allah menjadi apa namanya energi hub untuk global ya. Ya. Global Oke. energy hub. Pak Ilham, kalau kita bicara potensi ini kan Indonesia udah undeniable gitu ya. Banyak sekali potensinya, mulai dari tadi biodiversity-nya luar biasa, kemudian potensi bioenergy and biomass dari hutan gitu. Tapi yang ada menjadi ujung tombak adalah pemegang PBPH ini gitu. Kalau kita lihat data di 2026, mungkin ada 500 lebih itu pemegang PBPH di Indonesia yang sudah memperoleh persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan juga sudah lumayan banyak. Tapi mungkin belum terlalu banyak nih, belum setengahnya lebih yang menerapkan sistem MUK itu tadi gitu. Nah, bagaimana nih Pak mengejar target ketertinggalan ini supaya orang-orang yang pemegang PBPH ini tidak hanya melakukan single business seperti yang tadi Pak Ilham sampaikan, tetapi multi usaha. Nah, ini bagaimana supaya mereka bisa cepat bergerak dalam kaitannya dengan penyempurnaan P8 itu tadi Pak regulasinya? Ya, sebagaimana kita tahu ya, kultur Indonesia tuh kalau tidak ada paksaan tidak akan bergerak gitu. Jadi alhamdulillah Bu, kita ada ketentuan kebijakan dalam arti pemaksaan untuk mengupdate perizinan yang lama-lama ini harus diupdate. Pertama dia harus mendaftar namanya NIB di lembaga OSS. Nah, dari situ baru kita paksa mereka bahwasanya ini jangan apa namanya single usaha, tapi juga apa namanya multi usaha kehutanan. Karena peraturan yang saat ini dan juga kebijakan untuk mengupdate itu hanya bisa dalam bentuk MUK, nggak bisa single usaha gitu. Nah, dari sini terutama untuk ada namanya kebijakan kita RKU. Nah, dalam RKU-nya misalnya sudah berakhir untuk izin-izin lama, dan itu juga diwajibkan untuk bertransformasi menjadi MUK. Jadi banyak kebijakan-kebijakan kita yang memaksa untuk jadi MUK. Karena kultur kita itu Bu, kalau nggak dipaksa nggak bergerak. Ya, nggak kepepet nggak dikerjain. Tapi ini tujuannya baik. Kami pemerintah melakukan updating, melakukan supaya menjadi MUK, itu tujuannya untuk mengoptimalisasi dalam pemanfaatan hutan. Oke, Pak Ilham, terima kasih banyak. Nah, kita langsung aja dengar nih dari Ibu Ita sekarang.
Bu, sebetulnya apa sih harapan paling mendasar dari pelaku usaha ya untuk perubahan peraturan menteri ini dari konteks perizinan di bagian hulu? Apa harapannya supaya tadi yang konsep single business berubah menjadi MUK ini bisa betul-betul direalisasikan? Siap. Izin, terima kasih banyak Mbak Alia. Jadi kami PT Tusa Multi Lestari menyambut baik kebijakan multi usaha kehutanan. Karena sejatinya sejak tahun 2018 RKU kami pun sudah mengarah ke multi usaha kehutanan walaupun saat itu belum ada kebijakan tersebut. Jadi karena kami saat itu sedang kesulitan untuk memasarkan hasil hutan kayu kami karena kami didirikan untuk menyuplai bahan baku kertas bagi kertas Kraft Aceh yang saat itu sudah dalam proses likuidasi. Sehingga kami mencari alternatif lain untuk kami bisa bertahan, yaitu kami punya tegakan hutan kami kebetulan adalah pinus. Kami akhirnya bergerak ke arah penyadapan pinus. Jadi kami bergerak ke arah pemanfaatan hasil hutan bulan kayu yang berasal dari getah pinus itu. Lalu juga seiring berjalan kami juga merevisi lagi RKU kami di tahun 2025 dan nanti ini kami sedang mengajukan perubahan areal kerja karena ada beberapa areal kerja kami yang kebetulan juga tumpang tindih atau sudah dialihfungsikan menjadi areal penggunaan lain atau bukan hutan lagi begitu. Sehingga itu ke depan kami juga akan melakukan kembali merubah RKU kami. Harapan kami sebetulnya dukungan dari pemerintah untuk proses perizinan itu agar dipermudah ya bagi kami, walaupun bukan dipermudah secara cuma-cuma, tapi dengan step-step yang memang seharusnya dilakukan. Itu yang dan tadi kebetulan saya juga ikut dalam semacam lokakarya. Jadi memang sebetulnya kami PBBH juga agak kesulitan karena adanya beberapa instansi atau kementerian yang memang harus kami koordinasi. Seperti kami harus merubah AMDAL karena tadinya dari hutan tanaman menjadi multi usaha kehutanan itu kan harus ada AMDAL yang memang harus kami sesuaikan segala macam. Itu adanya di Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu sih. Jadi sebetulnya koordinasi antar kementerian dan lembaga itu yang kami perlukan sehingga mempermudah proses perizinan kami. Begitu Mbak Alia. Baik, pemerintah juga tadi sudah mencoba berupaya untuk memperluas akses pasar Siap. gitu ya. Apakah ada bottleneck lain yang mungkin perlu kita perhatikan juga selain dari masalah perizinan misalnya untuk pengelolaan manfaat hutan yang lebih diverse? Iya, siap. Bagaimana dari perspektif Ibu? Jadi kebetulan begini, permasalahan kami di lapangan saat ini adalah terjadinya ilegal pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang memang itu karena tegakan pinus ataupun getah pinus yang dihasilkan itu bukan hanya dari area kerja kami, tapi juga ada APL yang memang dimiliki oleh masyarakat. Nah, itu juga pasti akan terjadi pada jenis-jenis komoditas yang lain. Misal kopi kami kan memang ada di Gayo. Kopi Gayo yang ada di area bukan hutan sudah banyak. Beda. Lalu juga Serehwangi kami juga melakukan, sementara masyarakat juga sudah melakukan. Jadi mitigasi untuk supaya kami bisa bekerja dengan aman begitu ya untuk supaya menjamin keamanan kami dalam berusaha itu sangat kami perlukan dari pemerintah gitu. Baik, Ibu Ita. Oke, terima kasih banyak. Nah, peserta webinar kami juga mengharapkan ada pertanyaan yang bisa membantu untuk menyempurnakan, karena ini kita sedang men-challenge gitu ya, bagaimana P8 ini bisa dibuat lebih baik lagi, terutama bukan hanya pada titik-titik regulasinya, tapi bagaimana nanti implementasinya. Jadi silahkan untuk masukkan pertanyaan Anda, nanti akan kita langsung jawab dari narasumber yang ada di sini maupun yang online. Nah, ini dia ada scan barcode-nya, bisa juga dimasukkan melalui scan barcode tersebut ya pertanyaannya.
Oke, saya sekarang ingin ke Pak Makmun ini dari Kementerian Pertanian. Tadi kita bicara soal silvopastura gitu ya. Sementara Indonesia ini kan negara dengan kerentanan iklim yang cukup tinggi gitu. Tekanan panas ekstrim ini juga lumayan sudah mempengaruhi sektor pertanian. Mungkin di Indonesia rata-rata banyak kehilangan jam kerja bagi petani di tahun 2024, 2025 gitu. Ini cukup mengancam produktivitas pertanian, mungkin juga peternakan gitu ya, mengganggu pasokan rantai pasok global. Nah, dari perspektif sektor peternakan gitu, bagaimana Pak Makmun melihat peluang kolaborasi yang bisa dibangun melalui implementasi PBPH dan apakah seluruh kawasan PBPH ini cocok untuk produksi pangan, Pak? Tadi kalau kita melihat challenge-challenge yang ada. Silakan Pak Makmun. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar ya Bu. Terdengar dengan sempurna. Ya, Silakan terima Pak. kasih Ibu Pak Dirut Ilham dan Ibu narasumber. Terkait dengan PBPH ini, kita sering berhubungan nih dengan Pak Dirut Ilham nih. Ada beberapa juga yang sudah keluar izinnya, seperti di Sumatera, kemudian ada juga perhutanan sosial yang kami kerjasamakan untuk menanam hijauan pakan, Bu. Jadi karena untuk ternak umumnya di lahan-lahan perhutanan ini adalah untuk hewan ruminansia lah istilahnya, hewan memamah biak yang memang makanannya adalah rumput-rumputan atau daun-daunan. Nah, ini yang sudah beberapa lokasi yang kita kerjasamakan juga ada di Jawa Timur. Ini kami lagi ada di Sulsel, di Sinjai. Kebetulan teman-teman di sini mau membangun sapi perah nih Pak Dir Ilham. Kalau ada lahan yang lagi cek katanya perhutanan sosial atau yang bisa digunakan nih untuk menanam pakan. Karena dulu teman-teman di sini di Sinjai dulu ada sapi perahnya. Nah ternyata sekarang menurun karena menyediakan pakannya yang kurang. Nah untuk yang perizinan berusaha ini yang sedang banyaklah dikerjakan dan kita tidak apa yang orang selalu mengatakan kalau dengan peternakan emisinya justru lebih banyak. Justru kalau kami lihat justru sebaliknya karena dengan menanam rumput, apalagi ada rumput tegakan seperti kalau yang umum kan rumput-rumput potong ya, odot gitu ya, apa king grass. Nah sekarang di area-area eks tambang itu Bu, kami justru banyak menanam hijauan seperti apa namanya ini, seperti indigo vera begitu, legum, indigo vera, lamtoro taramba. Itu malah menjadi yang bagus seperti apa silvopastura ya. Jadi di lahan-lahan yang sudah tidak ada pohon itu justru ditanami dengan tanaman seperti indigo vera yang menghasilkan nitrogen. Jadi secara alami dia menghasilkan nitrogen. Jadi mensuplai untuk kesuburan tanahnya. Lalu kemudian akarnya itu dalam. Jadi mencakar ke dalam gitu. Sehingga menahan erosi untuk kerusakan tanahnya dan proteinnya tinggi daunnya. Nah itu yang luar biasa. Proteinnya lebih tinggi daripada bahan-bahan yang lain, daun-daun yang lain. Ini yang banyak kita lakukan di Kalimantan nih bersama teman-teman yang para peternak, kelompok ternak yang ada di Kalimantan. Silvopastura ini jalan nih. Terima kasih nih Pak Dir Ilham. Mudah-mudahan beberapa catatan dari teman-teman sih ya tadi kemudahan informasi. Jadi ini lahan ada di sini, nah di mana ini bisa mengakses gitu sehingga bagi para peternak mudah lah begitu. Oh ini kami tahu di sini itu kalau bisa dibuka misalnya ini yang bisa dikerjasamakan dan bisa diakses oleh masyarakat sehingga memudahkan mereka mendapat informasi. Berarti saya harus berusaha peternakan di sini karena bisa nanam hijauannya di sini ada area yang kosong yang terbuka yang bisa diberikan izin, bisa dikerjasamakan. Nah itu mungkin portal-portal informasi ke publik ini yang masukan dari teman-teman di lapangan Pak Dir Ilham supaya teman-teman ini bisa memetakan
Kalau mau beternak sapi, mau beternak kambing, domba, kira-kira di mana? Oh, di sini nih. Saya tidak punya lahan, tapi punya lahan di kehutanan yang bisa dimintakan izin kita berproses nyewa atau justru kerjasama begitu. Itu yang terjadi. Jadi hadirnya pertanian, hadirnya khususnya di kami di peternakan ini tidak menggunduli hutan, Bu. Jadi justru kan yang diperlukan kan hijauannya. Nah, justru fotosintesis dia menghasilkan oksigen di situ. Di situ justru mengeluarkan O2 dan justru membuat lingkungan menjadi lebih sehat gitu. Baik, Apalagi Pak tanaman-tanaman Mamun. legum tadi ya, yang hijauan dan maupun akarnya kuat untuk menahan erosi. Begitu, Bu. Baik, Pak Mamun, terima kasih banyak sudah memberikan perspektif dari Kementerian Pertanian juga tadi mengenai hewan ya, bahwa ini membawa O2 gitu kalau tadi kita bicara mengenai net zero dan mengurangi emisi. Nah, sekarang saya ingin bicara tadi kalau kita bicara pangan, bagaimana kalau kita bicara soal energi, karena ini juga adalah potensi dari hutan kita. Ada Ibu Gilang Anggita dari Kementerian ESDM. Bu, kita sudah kenal bahwa biomasa, bioetanol ini kan bahan bakar alternatif, ramah lingkungan, terbarukan, berasal dari tanaman pula gitu ya. Bioetanol juga tidak hanya berperan sebagai pengganti fosil, tapi juga punya potensi besar mengurangi emisi karbon dan keuntungan pada energi terbarukan. Nah, bagaimana Ibu Gilang melihat peluang PBPH ini bisa mendukung penyediaan biomasa dan pengembangan bioenergi nasional? Ibu maaf jangan di-mute. Mungkin suaranya bisa dikeluarkan dulu, Bu. Ya, suara saya sudah terdengar? Iya, betul. Silakan, Ibu. Sudah aman. Sudah cukup jelas? Oke. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena Pak Direktur berhalangan hadir ya terkait tadi peluang untuk PBPH. Kami mengapresiasi sekali karena perubahan paradigma dari perizinan berbasis komoditas ini menjadi PBPH yang berbasis multi usaha kehutanan ini sangatlah terkait dengan biomasa untuk energi nih sangat berpotensi untuk mendukung pengembangan bioenergi gitu. Mengapa? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ilham di awal tentang target RUEN kita ya. Sebenarnya belum ada RUEN-nya nih, baru keluar peraturan pemerintah yang baru yang tentang kebijakan energi nasional. Di situ target dari energi terbarukan itu kan sampai 23% ya. Nah, itu 14%-nya itu dari bioenergi sendiri gitu. Dan kalau di breakdown sendiri untuk biomasanya sendiri ditargetkan sekitar 7-9% gitu. Itu dari biomasa dan sebagian besar itu bisa dihasilkan dari kehutanan, baik dari produknya maupun dari limbahnya gitu. Nah, untuk biomasa sendiri, program-program yang saat ini kami dorong untuk pengembangannya bisa melalui pembangkit listrik tenaga biomasa, terus co-firing biomasa untuk PLTU, lalu ada juga pemanfaatan biomasa di sektor industri, dan kesemuanya itu membutuhkan biomasa yang cukup besar gitu. Di tahun 2030 saja diperkirakan kebutuhannya itu mencapai 44 hingga 65 juta ton biomasa gitu. Jadi itu peluang yang sangat besar untuk bisa disuplai dari kehutanan. Bahkan 2060 itu besar sekali sampai 200 juta ton. Dan kalau tadi disampaikan oleh Pak Ilham untuk co-firing sendiri kan dari LNRI hingga tahun 2030 permintaan untuk biomasa itu mencapai 10 juta ton ya Pak. Nah itu di tahun 2025 sendiri kalau kami melihat datanya kalau di tahun 2025 sebenarnya masih di bawah target kan. Targetnya sebenarnya 3 juta tahun 2025 dan yang tercapai itu baru 2,2 juta. 1,7 jutanya itu berasal dari hasil hutan. Jadi itu berarti peluangnya cukup besar gitu. Untuk
rekan-rekan pengusaha kehutanan, ini PBPH, berarti ini peluangnya sangat besar nih untuk masuk ke bioenergi ini gitu. Bahkan selain dari co-firing PLTU juga, kita juga kan sekarang melakukan pendataan untuk biomasa di industri. Nah, banyak sekali rekan-rekan di industri itu yang masih kesulitan untuk mendapatkan bahan bakarnya dari biomasanya gitu. Jadi ini sebenarnya ketika kedua pihak ini dipertemukan, ini akan sangat baik sekali gitu. Ada menggali kembali ya Bu. Ini kan hutan tanaman energi memang tujuannya adalah untuk mengurangi GRK tadi ya melalui Volunet Sync 2030 gitu ya. Tapi bagaimana untuk memastikan bahwa pembukaan hutan ini tidak menyebabkan deforestasi atau kita menggunakan tempat-tempat yang memang harus direhabilitasi atau perkebunan yang berkelanjutan gitu. Bagaimana memastikan konsep ini juga tidak berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan juga kualitas lingkungan karena kan itu yang ingin kita pegang bersama ya Iya, iya. Betul ekologisnya. sekali. Iya, betul sekali, Mbak. Sebenarnya untuk bahan bakar yang berkelanjutan itu sendiri sudah diamanatkan di peraturannya. Jadi seperti di peraturan tentang co-firing biomasa, di situ sudah terstate bahwa bahan bakar biomasa yang digunakan haruslah berasal dari bahan bakar yang berkelanjutan gitu. Memang itu menjadi tanggung jawab dari pihak pelaksana ya. Kalau dalam hal ini untuk co-firing ya PLN-EPI gitu, untuk memastikan bahwa bahan biomasanya tersebut bukan dari deforestasi gitu. Jadi ya kalau dari pihak kami upaya yang kami lakukan yaitu menyatakan di peraturannya bahwa itu harus diangkat dari sumber-sumber yang berkelanjutan gitu Mbak. Terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gilang. Ya. Sekarang saya ingin ke Pak Irfan Amirullah dari Kemendagri. Pak Irfan, ini kan pemerintah daerah ini merupakan garda terdepan ya, sangat krusial gitu insight-insightnya, terutama sebagai garda terdekat dengan area lanskap. Nah, seberapa penting peran Pemda dalam keberhasilan implementasi PBPH? Kemudian bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi kebijakan ini? Silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Pak Direktur Ilham, Bapak Ibu penanggap ya. Dan Bapak Ibu yang hadir secara Zoom. Jadi terkait dengan pertanyaan pertama, meskipun perizinan regulasi ini menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat, pasca Undang-Undang Cipta Kerja, peran Pemda tetap krusial dan tidak tergantikan. Peran penting ini diwujudkan melalui fungsi pengendalian ruang dalam RT RW, sehingga integrasi perencanaan lingkungan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD dilanjutkan dengan pembinaan dan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitar konsesi. Ini sangat penting karena tanpa adanya sinkronisasi program serta fasilitasi resolusi konflik akan tidak bisa berjalan dengan baik. Di samping itu, pengawasan berbasis wilayah oleh Pemda serta implementasi di daerah beresiko menimbulkan ketimpangan wilayah serta hambatan sosial yang dapat mengganggu keberlanjutan dari investasi dan kelestarian ekosistem lokal. Selanjutnya terkait untuk perubahan polanya ya Bu ya, menjadi lebih integratif dan berbasis sistem data seperti disampaikan Pak Direktur Ilham tadi bahwa dengan adanya integrasi OSS bahwa Kemendagri memandang situasi ini justru menuntut penguatan secara tata ruang serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sementara seperti itu, Bu. Banyak Pak. Nah, sekarang saya ingin kembali lagi ke Pak Ilham. Pak Ilham, ini kalau seandainya nanti ada, karena kan banyak sekali kementerian yang memang harus ikut berkolaborasi di sini gitu ya.
Siapa sih Pak pemimpin koordinasinya nanti kalau terjadi perbedaan kepentingan? Tadi ada Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, Kemendagri, Kehutanan sudah pasti gitu. Bagaimana mensinkronisasi semua ini Pak nanti di lapangan? Eh, Kalau untuk lintas kementerian, kita punya namanya Menteri Koordinator, Menko. Kemudian, namun ada keterbatasan dalam apa namanya tupoksi Menteri Koordinator. Tidak semua kementerian itu satu kementerian koordinator. Ya, Jadi kalau di kami itu yang mengkoordinir lintas kementeriannya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ya, jadi ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Pertanian. Pertanian. Ya, namun ketika kami lintas kementerian dengan misalnya energi dan lain sebagainya, itu biasanya ya dua Kemenko ini akan memimpin rapat koordinator kepada lintas kementerian yang terkait dengan bottleneck dari Baik. kehutanan. Ataupun misalnya dinaikin lagi ke atas, yaitu namanya adanya urusan khusus bidang iklim dan energi, di mana Kementerian Kehutanan di bawah dari urusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, yaitu Pak Hasim Joyokusumo. Oke, baik Pak. Nah, tadi Pak Ilham di awal sempat bicara mengenai OSS gitu ya. Ini semua kan sebenarnya untuk menyederhanakan regulasi dan ini adalah langkah awal transformasi PBPH ini. Tapi implementasi lapangan juga perlu investasi gitu ya. Tadi kan ya kenapa harus investor masuk kalau tidak ada kepastian usaha, kemudian untuk berinvestasi itu dipersulit gitu ya. Terus juga koordinasinya tadi seperti Bu Ita bilang, saya pengennya tuh ini udah enak gitu, nggak perlu harus ke knocking the door semua kementerian gitu ya. Nah, bagaimana Pak penyederhanaan izin, kemudian faktor apa yang sebenarnya paling menentukan minat investasi yang akan dimasukkan dalam perumusan regulasi ini, Ya, penyempurnaannya? dalam penyempurnaan izin jelas masalah waktu ya, waktu dalam proses pelayanan perizinan itu menjadi masalah yang sangat krusial dan masalah yang dikomplain oleh masyarakat. Kemudian kedua, masalah transparansi. Transparansi perlu kita transparansi dan juga tidak ada channel khusus untuk grievance ya, untuk pelaporan juga itu juga jadi tantangan buat kami. Sehingga kami saat ini sedang menyusun sistem informasi digitalisasi. Jadi perizinan nanti selama ini kan lewat OSS, walaupun sudah digital, tapi proses pelayanannya itu masih manual. Jadi kami buat itu nanti akan ada sistem online. Jadi mereka secara otomatis ditelah oleh sistem digital. Jadi tidak lagi oleh operator. Selama ini kan operator yang mengentry data, yang menelah secara manual, secara teknis. Nantinya ke depan tidak ada lagi seperti itu. Kami hanya mengecek validasi saja. Misalnya dokumen yang diupload itu sah atau tidak. Tapi untuk melakukan verifikasi itu sudah by system. Oke, jadi mempersingkat waktu dan transparan gitu ya. Dan juga Oke. akan disediakan channel grievance. Kalau misalnya ada PBPH yang yang melakukan fraud atau dari kami ada tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, itu bisa lewat channel pelaporan atau grievance. Nah, Pak Ilham mohon diluruskan nih, ada miskonsepsi bahwa penyederhanaan regulasi sering dipersepsikan sebagai pengurangan pengawasan. Apakah benar demikian? Oh, tidak benar. Kalau misalnya penyederhanaan pengurangan pengawasan sih tidak benar. Semuanya kan walaupun by system juga itu ada sistem pengawasan, Bu ya. Kemudian kedua, jelas untuk penyederhanaan ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu regulasi juga harus direvisi. Maka itu momen saat ini untuk merevisi Permen 8 itu adalah sangat tepat. Kita ingin masukan dari publik, masukan dari tenaga ahli, masukan dari orang-orang yang pengalaman di bidangnya, ya. Jadi nggak hanya di bidang kehutanan, tapi juga kita ada melibatkan bidang energi, bidang pangan seperti tadi Pak
Direktur Makmun, dan juga di apa namanya di pemerintah provinsi, karena bagaimanapun juga kita tidak lepas dari pemerintah provinsi. Dan di dalam proses pelayanan perizinan BPPH itu salah satu komponen yang sangat penting adalah harus mendapatkan rekomendasi gubernur. Ya. Dan rekomendasi gubernur pun kita sediakan, Bu, sistem online-nya. Jadi supaya nanti kita men-trace apa yang diproses di daerah, dan daerah juga memprotes. Kalau misalnya mereka sudah menerbitkan rekomendasi gubernur, di pusat seperti apa, udah berapa lama, nah itu bisa dalam satu sistem. Baik. Gitu. Oke, kita juga ingin mendengar masukan dari kementerian yang lain nih, dari Pak Makmun dari Kementerian Pertanian. Pak, apa sebetulnya tantangan terbesar nih kalau tadi bicara silvopastura dari sisi rantai pasok ya? Tantangannya apa dan juga bagaimana memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat? Silakan Pak Makmun. Baik, makasih nih Bu, pertanyaannya bagus ini. Jadi kalau buat masyarakat ini sih tidak ada kendala ya dari sisi teknis ya Bu ya. Ya, Nah, mendapatkan akses ini yang tadi belum sepenuhnya bisa teman-teman bisa akses itu Pak Ibu. Jadi itu yang tadi kami akses ya. sampaikan kalau bisa mana lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan, disewa misalnya PBPH-nya ini kalau boleh diinfo itu akan lebih memudahkan teman-teman melihat informasi lalu mengaksesnya begitu. Tapi kalau secara teknis senang semua punya ada lahan-lahan yang bisa didaya gunakan gitu Bu. Hanya tadi ya untuk informasi ini kan tidak bisa diakses umum ya, maksudnya secara publik apa kami yang belum tahu lah gitu. Kalau ada itu yang ditunggu sih supaya teman-teman ini bisa mengecek di mana dia bisa punya peluang untuk berusaha dengan daya dukung dari lahan-lahan yang bisa dilakukan Baik. dari lahan kehutanan ini. Itu Ya, sih, Bu. mudah-mudahan dengan sistem yang nanti akan dikembangkan ini bisa real time ya, bisa dilihat langsung gitu. Terima kasih Ya, Pak gitu. Makmun. Kalau dari perspektif Kementerian SDM, bagaimana Bu Gilang? Apa yang dibutuhkan supaya investasi biomasa dari kawasan PBPH ini layak secara ekonomi? Terkait investasinya ini agar layak secara ekonomi, sebenarnya ini sih, kalau dari sisi PBPH-nya, kepastian off taker ya, sepertinya itu. Kepastian off taker, lalu untuk rantai pasoknya, sepertinya itu ya. Kalau dari off taker sebenarnya sudah ada, tapi bisa jadi teman-teman di PBPH belum mengetahui itu gitu. Siapa sih yang bisa menjadi off taker dari produk kami gitu kan? Nah, mungkin menyambungkan itu informasi supaya bisa tersedia gitu, itu sih salah satunya yang penting. Lalu juga rantai pasoknya, kadang-kadang kalau misalkan off takernya di satu lokasi sementara PBPH-nya di lokasi lain, itu kan nggak ketemu gitu ya. Jadi itu sih Baik. yang Oke. menjadi kendala sepertinya, tantangannya. Ya. Terima kasih Bu Gilang sudah memberikan perspektif dari ESDM. Nah, saya ingin ke Pak Irfan sekarang. Pak Irfan, menurut Anda bagaimana supaya sinkronisasi pusat dan daerah ini bisa mempercepat implementasi investasi berbasis PBPH? Jika ada tantangan mungkin di lapangan, boleh mungkin diceritakan di sini dan apa saran Anda? Silakan. Ya, jadi begini. Jadi kalau untuk tantangan ini kan timbulnya tantangan kalau ada perbedaan data sebenarnya. Kalau datanya bagus, datanya sama antara kita dengan teman-teman di daerah, saya pikir setiap kebijakan yang kita sampaikan atau ada peraturan yang kita buat tidak ada kendala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sinkronisasi. Kalau beberapa forum ini kan kita ada sinkronisasi terkait dengan bagaimana bentuk dukungan rekan-rekan Pemda provinsi, baik Pemda kabupaten. Dalam hal ini kalau yang untuk terkait dengan musrembang ya tetap dilaksanakan. Jadi kalau dari pusatnya kita melaksanakan forum Rakortek, dari daerahnya kita musrembang. Jadi saya pikir ya seperti saya bilang di awal tadi bahwa kalau semua datanya itu sama, bahwa tidak akan ada masalah di kemudian hari.
Yang masalah ini kan kalau seandainya yang kita tampilkan beda, yang di lapangan, nah itu beda. Tuh. Sering terjadi ketidaksinkronan data gitu ya. Oke, jadi itu adalah satu masalah yang cukup penting ternyata. Nah, saya ingin ke Bu Ita lagi nih, Bu. Tadi kan kita bicara bahwa penyederhanaan regulasi ini ya, izin gitu ya, ini benar-benar bisa harapannya bisa memangkas biaya gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, bagaimana seharusnya pemerintah benar-benar memastikan reformasi regulasi ini benar bisa mengurangi biaya usaha? Sebetulnya kalau dalam proses perizinan nggak ada biaya kan, Mbak, harusnya ya. Minimal biaya. Tidak ada sebetulnya. Sebetulnya kalau dalam aturan tata aturan yang kami tahu itu tidak ada biaya. Eh, Ya, seperti itu, Bu. Jadi kalau misalkan memang dapat disimplifikasi proses perizinannya itu akan lebih baik. Tapi itu terkait dengan sebetulnya kebanyakan dengan waktu. Mungkin waktu karena waktu sama dengan biaya, yaitu mungkin yang menjadi menjadi kesulitan kami apabila prosesnya itu tidak sesuai dengan yang aturan. Misalkan 7 hari kerja atau 10 hari kerja sudah ada step selanjutnya itu Ya. belum. Nah itu mungkin yang akan yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu yang memiliki Membuat regulasi ini. kewenangan. Siap. Nah, kalau selain dari penyederhanaan izin, Bu, faktor apa yang biasanya paling menentukan minat investasi? Jadi sebetulnya karena kami kesiapan kami untuk mengimplementasikan rencana kami itu kan asalnya dari tadi itu rencana kerja usaha yang memang itu sudah berbasis multi usaha kehutanan. Lalu juga diturunkan dalam rencana kerja tahunan. Sejauh kami datanya itu kembali lagi data ya akhirnya kan. Kalau data kami di lapangan itu sesuai sehingga ada calon investor yang masuk mempunyai rencana ingin berinvestasi seperti apa, kami siap melakukannya dengan peta dan survei di lapangan. Itu rasanya seharusnya setelah semuanya cocok ya, kedua belah pihak kerjasamanya yang saling menguntungkan, itu rasanya jalan terus. Termasuk yang disampaikan oleh Bu Gilang, sebaiknya kan memang untuk meminimalkan biaya, sebaiknya investor itu yang terdekat dengan lokasi areal kerja PBBH kami begitu. Baik, Ibu Ita, terima kasih banyak. Nah, sekarang waktunya kita buka sesi pertanyaan dari para peserta. Wow, ini sudah banyak pertanyaan. Tentu kita harus memilih nih ya pertanyaan yang memang sangat strategis dan konstruktif untuk penyempurnaan P8 ini. Ini sudah ada dari Bapak Oskan, KPHP Sungai Sembulan. Wow, terima kasih nih Pak Oskan. Pertanyaannya adalah, apakah revisi Permen LHK nomor 8 tahun 2021 ini akan mencakup penyederhanaan proses perizinan PBPH bagi KPH terutama untuk usaha jasa lingkungan dan perdagangan karbon? Rasanya saya harus bertanya ke Pak Ilham ini. Silakan Pak. Iya, ini juga mungkin menambah jawaban dari Bu Ita ya terkait dengan biaya dan waktu ya. Jelas penyederhanaan ini akan membantu investor dalam segala hal. Jadi pertama target mereka dalam melakukan investasi itu tepat waktu. Kemudian yang kedua, kalau bisnis profesional atau investasi profesional itu tidak ada menggunakan uang dari manajemen. Dipastikan itu uang dari pinjaman, dari bank dan lain sebagainya. Nah, pinjaman ini itu ada bunga. Nah, kalau misalnya target mereka mundur, itu bunganya akan berlanjut, ya kan, akan nambah. Nah, ini sangat merugikan investor, terutama yang benar-benar ingin berinvestasi. Apalagi ya secara profesional investasi itu nggak mungkin pakai uang manajemen, dari uang modal itu nggak mungkin, pasti itu dari uang dari bank, uang bisnis namanya, dan juga dari pinjaman lainnya. Jadi mau tidak mau waktu lama pelayanan perizinan ini harus kita pangkas sesederhana mungkin. Nah, untuk jasa lingkungan sama, jadi kita tidak membedakan antara jasa lingkungan atau yang non jasa lingkungan. Kita lakukan penyederhanaan regulasi atau pangkas waktu pelayanan
Dan juga terkait dengan pedagang karbon, sebenarnya pedagang karbon itu diatur bukan di Permen 8, tapi di Permen 6 tahun 2026. Jadi, tapi kita apa namanya? Kita sesuaikan juga apa yang ada di Permen 6, karena di Permen 6 ini untuk pedagang karbon dia mensyaratkan ada namanya compliance. Compliance nama ini perizinannya harus lengkap. Nah, ini harus inline juga dengan di Permen 8, di mana Permen 8 dia menyesuaikan, RKU menyesuaikan dengan apa namanya metodologi, misalnya metodologi yang ada di pedagang karbon. Jadi itu terkait pertanyaan dari Pak Ali, Pak Ali ya, Pak Oskan yang tadi. Pak Oskan ya, Ya, dan betul. menjawab juga tadi yang mengenai waktu dan biaya. Oh ya, baik. Oke, terima kasih Pak Ilham sudah menjawab. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Murni Mahmud. Pertanyaannya adalah, apakah hambatan utamanya berada pada regulasi, kelembagaan, skema pembiayaan, atau komitmen pemegang PBPH? Ini Pak Ilham lagi. Ya Pak, silakan Pak. Sebagai start of the day, pertanyaan untuk Pak Ilham. Silakan Pak. Nah, kalau dibilang ini utama atau tidak utama, kita agak sulit ya. Kita sudah memetakan permasalahan yang ada, bottleneck yang ada, hampir semuanya itu jadi bottleneck. Regulasi jadi bottleneck, kemudian kelembagaan juga jadi bottleneck, eh, apa namanya skema pembiayaan juga jadi bottleneck, dan komitmen pemegang PPH juga jadi bottleneck juga. Jadi ada misalnya untuk regulasi, kita secara sadar regulasi kita harus disempurnakan. Jadi saat ini kita mau revisi Permen 8. Kemudian untuk yang kelembagaan, jelas kelembagaan banyak tadi juga terkait dengan bagaimana apa namanya strategi ke depan. Kelembagaan itu kita harus melihat juga kelembagaan di mana mengikuti tren pasar. Pasar ini penting, harus kita ketahui dan harus kita jelaskan. Kemudian skema pembiayaan, jelas ini tadi seperti kami katakan, tidak ada namanya investasi secara profesional dengan memakai uang manajemen. Semuanya pakai uang bisnis. Jadi dan itu tidak hanya satu resources, tapi juga mungkin multi resources. Jadi seperti blended finance, dan juga yang terakhir komitmen pemegang PBH juga bottleneck juga di kami, karena ada sekitar 172 pemegang komitmen PBH yang saat ini tidak menyelesaikan, dan ini semuanya masalahnya ada di mereka. Gitu. Ya, Jadi semuanya jadi utama nih kan. Ini utama ya. Kalau Bu Ita melihatnya bagaimana? Mungkin dari sisi yang skema pembiayaan dan komitmen pemegang PBPH ya. Kalau dari banyak perusahaan yang memang ingin melangkah ke multi usaha kehutanan, rasanya sudah harus siap dengan semua prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Seperti menyusun RKU. Menyusun RKU itu akan menjadi implementasi RKT kami. RKT kami itu menjadi beberapa RKT atau satu RKT, karena itu bisa kerjasamanya pastinya akan lebih dari multi years ya, sehingga itu akan menjadi catatan kami pada saat kami menyusun RKUP seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi. Jadi itu merupakan dokumen yang menjadi parameter kesiapan kami dalam melaksanakan atau berperan serta dalam kebijakan multi usaha kehutanan ini. Baik, Bu Ita sudah melengkapi jawaban tadi ya. Masih ada pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Erlina Tika. Pertanyaannya adalah agar, ini masukan, oke, ini masukan ya. Agar dibuat aturan yang jelas dan detail tentang MUK, sehingga PBPH dan masyarakat, kementerian juga dapat berkolaborasi dengan baik dan harmonisasi. Setuju Pak Ilham? Setuju. Ada mau dikomenkan ini? Benar, ini sangat setuju dan ini sedang kami lakukan. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak nih Bu Erlina untuk masukannya ya. Berikutnya sudah ada, kalau ingin bertanya lagi boleh langsung saja masukkan ke dalam kolom pertanyaan. Dan juga saya mengingatkan kembali semua peserta untuk mengisi link daftar hadir. Jangan lupa masukkan masukannya karena ini adalah untuk
kebaikan penyempurnaan regulasi dan juga implementasi. Orientasi kita adalah implementasinya, dan semua peserta yang sudah mengisi daftar hadir nanti akan mendapatkan sertifikat. Oke, baik, kita masih ada beberapa waktu yang tersisa ya. Ibu Mungkin boleh saya ingin memberi masukan bertanya sedikit, Bu. kepada semua yang hadir di Halo, sini. Bu. Sebetulnya kalau kita melihat transformasi PBPH ini kan lumayan menjadi perhatian banyak orang dan memang harus bentuknya kolaborasi gitu ya. Kira-kira nih, setelah kita selesai webinar ini, bentuk kolaborasi konkret apa yang akan bisa kita lihat langsung dari penyempurnaan transformasi PBPH dalam P8? Bentuk konkret, Pak. Ya, bentuk konkret ya, kalau kita melihat konkret ya, segala apa namanya kebijakan dan regulasi itu konkretnya ketika di jalan pelaksanaan dan outputnya. Jadi ketika kami memberikan izin PPH dalam skema MUK dan transformasi bioekonomi, jelas outputnya itu harus kelihatan secara konkret. Misalnya kita apa namanya membuka MUK, PPPH, jasa lingkungan dan HHBK tadi. Dan konkretnya dipastikan nanti Bu, jika berkenan Bu Rahma hadir nanti di tanggal 6 Juli, kita akan meluncurkan apa namanya persetujuan Menteri untuk perdagangan karbon. Jadi memang sudah ada konkretnya itu Bu. Nanti tanggal 6 akan ada perdagangan karbon itu, diperkirakan ada sekitar 30 juta ton CO2. Jika kita kali dengan $10 berarti ada 300 juta dolar. Kemudian kita mendapatkan PNBP dari pemerintah itu 10%. 10% berarti sekitar 30 juta ya. 30 juta dolar. Jadi kalau dibilang tidak ada konkret ya itu konkretnya nanti tanggal 6. Ibu kalau berkenan nanti Bu Rahma bisa kita undang untuk hadir secara Terima langsung. kasih, Pak, undangannya. Di mana transformasi MUK, apalagi terutama untuk transformasi untuk bioekonomi sudah ada konkretnya di tanggal 6 nanti, adanya perdagangan karbon apa namanya dari PPPH, dari 3 PPPH, dan itu diperkirakan ada 30 juta karbon ton CO2 yang akan bernilai menjadi $10, dan kita negara mendapatkan PNBP 10%, dan 10%-nya sekitar 30 juta dolar, dan diperkirakan sekitar 500 miliar. Wow, oke. Dari 3 PPPH Bu. Dari 3 ya. Iya. Kehutanan ya, Iya. berarti. Luar biasa. Oke, baik. Kita nggak main-main untuk transformasi MUK untuk bioekonomi. Tidak bermain-main. Saya juga ingin dengar mungkin singkat saja dari Pak Makmun, dari Bu Gilang dan Pak Irfan, juga nanti Bu Ita, bagaimana Pak konkret yang kita lihat dalam waktu dekat ini setelah webinar ini selesai, karena kita bicara transformasi PBPH. Silakan mungkin dari Pak Makmun dulu. Baik, terima kasih Bu. Satu masukan juga ini Pak Dir. Mungkin nggak sih kalau ada aturannya itu terkait dengan biaya sewa, itu kan ada yang bertahap ya. Nah ini yang kadang-kadang kesulitan juga teman-teman itu menghitung investasinya. Kan untuk izin prinsip dulu, setelah ada baru nanti ada lagi tahapannya, biayanya tersendiri. Nah kalkulasi ekonominya menjadi agak panjang buat teman-teman gitu. Itu kalau bisa satu misalnya biayanya sekian sehingga kalkulasinya jauh lebih mudah. Itu yang masukan yang tadi, mudah-mudahan bisa. Kemudian yang berikutnya ya mudah-mudahan dengan ada ini akan banyak tadi pemanfaatan khususnya untuk kami di teman-teman peternak, karena yang tidak dimiliki oleh peternak ini lahan gitu Ibu. Jadi dia tidak punya lahan, mudah-mudahan dengan model PBPH ini lahan bisa mereka gunakan untuk menanam hijauannya, sehingga untuk menjaga juga hutan gitu tetap hijau, dan sapi maupun ternaknya dia tetap mendapatkan asupan pakan yang baik. Itu saja mungkin Bu, mudah-mudahan setelah ini lebih banyak lagi yang bisa mengakses.
Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Makmun. Saya langsung aja ke Ibu Gilang. Ibu bagaimana Bu harapannya setelah webinar ini satu bentuk konkret yang bisa kita lihat bersama? Yang pertama kami sekali lagi mengapresiasi ya Pak. Apalagi ini akan dalam proses revisi dan kami bersedia untuk dengan senang hati berpartisipasi dalam proses revisinya. Lalu kami juga dalam waktu dekat kan akan melakukan forum-forum beserta stakeholder-stakeholder kami di bidang pemanfaatan bioenergi ini, biomasa, dan kami akan sampaikan informasi ini terkait PBPH bahwa ini loh ada gitu bahan bakunya, karena selama ini stakeholder kami ini masih kebingungan ini dapat bahan bakunya dari mana, seperti itu. Cukup itu saja Mbak dari kami. Terima Oke, kasih. jadi harus kita tunjukkan ini dia gitu ya bentuk nyatanya. Terima kasih Bu Gilang. Berikutnya Pak Irfan, silakan Pak. Ya, Mbak. Singkat saja harapannya setelah webinar ini. Ya, jadi untuk yang PBPH ya, jadi lebih Betul. merangkul teman-teman masyarakat kita yang di sekitar hutan, terus apalagi untuk yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat, itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi nih yang penting bahwa aset tanaman pada BPPH yang telah berakhir atau terdampak adanya perubahan fungsi kawasan hutan. Aset ini akan menjadi aset siapa? Aset negara kah yang ditarik di Kemenhub atau aset Pemda? Kalau aset Pemda, nanti ada pembiayaan juga nanti. Ujung-ujungnya yang di APBD yang saya pikir butuh effort lebih. Cukup dua itu Pak Direktur. Oke, singkat, padat, tapi cukup menohok ini tampaknya. Terima kasih Pak Irfan. Yang terakhir Ibu Ita, bagaimana Bu? Siap, baik. Kami dari PBH terutama TUSAM sangat menyambut baik Bu tawaran informasi yang disampaikan oleh Bu Gilang. Kami ada di Aceh, misalkan memang ada mitra Ibu ya, bukan mitra lah ya, stakeholder yang bergerak di bidang bioenergi, kami sangat mendukung ketahanan energi yang menjadi program pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Bu Ita. Jadi hari ini sudah kita bahas dari berbagai perspektif dan memang PBPH ini perlu dijadikan sebagai paradigma baru pengelolaan hutan yang tadinya berorientasi pada satu komoditas saja, tetapi orientasi kali ini adalah harus berbasis pengelolaan ekosistem. Sudah banyak tadi fleksibilitas yang diberikan dari pemerintah untuk PBPH dan harapannya adalah ini walaupun tadi katanya paksaan dari Pak Ilham, tapi tujuannya adalah baik supaya pemanfaatan hutan ini optimal. Kita bisa menggunakan jeda waktu tadi ya supaya bisa dihasilkan untuk hijauan atau pohon atau bahkan tadi ternak. Perlu kolaborasi lintas kementerian sudah jelas, jadi langsung kalau ada masukan-masukan dari kementerian yang lain langsung disinkronkan. Terima kasih, ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, kepada Pak Ilham, Bu Ita, dan juga tadi ada Pak Irfan, Pak Makmun, Ibu Gilang. Terima kasih banyak dan tentu seluruh peserta webinar. Jangan lupa loh untuk bergabung lagi pekan depan. Masih ada seri berikutnya. Seri keempat ini temanya juga tidak kalah menarik. Kita akan bahas mengenai MUK, Multi Usaha Kehutanan Regeneratif dan Kemitraan Konsesi. Nah, jadi pantau terus Instagram Ditjen PHL untuk waktu webinarnya, karena semuanya sibuk. Peserta webinarnya juga sibuk, tapi kita ingin melanjutkan webinar ini supaya P8 bisa sempurna regulasinya dan implementasinya di lapangan. Akhirnya saya Rahma Alia mengucapkan terima kasih dan undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di serial berikutnya, webinar transformasi pemanfaatan hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.